Selamat pagi, Yahoo. Baik, seperti biasanya kita lakukan di pembelajaran, sebelum kita mengawali atau memulaikan kegiatan pembelajaran di matematika untuk hari ini, kita awali dengan berdoa. Untuk kegiatan ini nanti supaya kita tenangkan hati kita, sehingga apa yang kita sampaikan nanti, apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa menjadi bekal di masa depan. Jadi saya harapkan kepada perwakilan kelas satu orang saja yang bisa memimpin kita dalam doa, disilakan. Silakan. Teman-teman semua, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami berterima kasih kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya, di mana sehingga inilah kegiatan kami dan teman-temanmu, kiranya dari awal pertengahan hingga terus akhir, semoga sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, hanya doa yang bersama diri dan sejumlahkan melalui anak-Anakmu, Yesus Kristus, dalam Roh Kudus yang percaya akan. Amin. Oke, sebelum kita masuk di materi atau beberapa langkah, maka akan kita cek kehadiran seluruh siswa kami. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Oke, untuk mengecek kehadiran sebagai sikap perilaku yang jujur, maka saya akan tandai absennya yang Bapak sediakan di sini. Atas nama Agnes Olivia Baru ada? Cindi Puspita. Oke. Christine Desri Gula. Oke. Diki Arwan Gula. Dirlin Wiranto. Oke. Desmond. Elvin Dewi Anggahya. Valencius Zai. Feby Intan Embaru. Henda Saputra Gula. Jonathan Setiawan Baru. Christian Valentino Baru. Lovika Gula. Melvin Milka Purniat Hulu. Norbertus Nomitema Gula. Petra Evata Gula. Pikir Kagula. Sedih hati baru. Sedih hati ya. Oke, mudah-mudahan perasaannya tidak sedih ya. Hanya namanya saja yang sedih. Sejahtera. Oke, sangat bagus namanya. Selain sedih tadi, setelah itu sejahtera. Selviani Gula. Sri Mei Ru. Sunesrion. Suwandi Syukur Dewaru. Tasya Walfri Gula. Windy. Oke, terima kasih sudah masuk di ruangan sesuai dengan yang kita harapkan melalui kegiatan ini. Sebelum kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran, maka akan kita jelaskan dulu materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai eksponen. Sebelum Bapak jelaskan, saya mau tanya dulu pengalaman Anda tentang eksponen yang sudah dipelajari di waktu SMP atau pernah dibaca di buku matematika yang lain. Jadi diberi kesempatan dulu kepada siswa kami yang telah membaca untuk memberi komentar tentang bentuk eksponen itu kira-kira apa. Disilakan satu orang saja atau dua. Oke, silakan. Jadi sesuai dengan pemahaman saya tentang bilangan eksponen, di mana menurut saya bilangan eksponen itu merupakan bilangan yang lebih dekat serta bilangan yang lebih pokok.
di mana dalam lem eksponen ini memiliki sifat, di mana sifatnya terdiri dari 5. Pertama, a pangkat n kali a pangkat n sama dengan a pangkat n tambah n. Kedua, a pangkat n dibagi a pangkat n sama dengan a pangkat n dikurangi n. Yang ketiga, a pangkat 0 sama dengan 1. Yang keempat, a pangkat n pangkat m sama dengan a pangkat m kali n. Oke, beri aplaus buat temanmu, sangat luar biasa. Selanjutnya, disilakan yang kedua. Menurut pemahaman saya, eksponen ini merupakan suatu metode untuk menyatakan bilangan secara besar atau kecil sekali, yaitu dengan menuliskan sebagai bentuk pangkat. Demikian, Pak. Oke, kalau ada yang lain disilakan. Boleh mirip, boleh sampaikan apa pengalamanmu yang sudah pernah kamu bacakan, baik itu di buku matematika atau di mana pernah kamu temukan yang namanya eksponen ini. Ada kira-kira di sini? Oke, silakan. Saya, eksponen merupakan metode untuk menyatakan bilangan yang sangat besar atau kecil sekali, yaitu dengan menuliskan sebagai bentuk pangkat. Eksponen ini juga dapat digunakan dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, biologi, dan fisika dan kimia. Oke, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa eksponen ini adalah metode untuk menyatakan bilangan, baik itu besar atau kecil. Untuk itu akan lebih lanjut nanti kita pelajari seperti apa maknanya dalam kehidupan sehari-hari kita mempelajari eksponen. Bentuknya di mana, apakah bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sesuai dengan yang pernah kita bacakan, ada kira-kira yang bisa memberikan komentar tentang makna dari eksponen ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada kira-kira di mana sering kita temukan? Oke, silakan. Makna eksponen ini dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ketahui ada 4 yang sering digunakan dalam bilangan eksponen. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, yang kedua dalam bidang biologi, yang ketiga dalam bidang fisika, dan yang keempat itu dalam bidang kimia. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Jadi eksponen ini dapat digunakan dalam bidang ekonomi seperti mengukur berat suatu barang. Yang kedua, dalam bidang biologi biasanya eksponen ini digunakan untuk mengukur penularan dan bentuk virus tersebut. Yang ketiga, di fisika eksponen ini digunakan untuk menentukan ataupun membuat seperti bola pijat yang dapat digunakan untuk mengecek suhu suatu panas pijat tersebut. Sedangkan dalam bidang kimia, eksponen ini biasanya digunakan dengan mengisi obat dalam suhu. Demikian, Pak. Oke, sangat luar biasa pendapatnya. Beri aplaus dulu. Oke, atas nama tadi Valen Zai, jadi sangat luar biasa idenya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita gunakan eksponen ini adalah untuk kehidupan seperti di ekonomi, untuk mengukur berat suatu barang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan untuk eksponen ini adalah dapat kita lakukan, dapat kita gunakan untuk baik itu mata pelajaran ekonomi dan juga kimia, mata pelajaran fisika dan seterusnya. Kemudian di perkembangan sekarang bentuk dengan IT, baik itu komputer dan juga HP, saya tanya, apa bisa kita gunakan bentuk dari eksponen ini atau bagaimana? Ada kira-kira yang bisa memberi komentar? Ya, tentunya bisa. Di komputer kita bisa menggunakan eksponen, bisa kita hitung bentuk dari eksponen, bisa kita ketik, cari berapa nilainya. Tentunya kita menggunakan laptop atau komputer. HP juga bisa atau tidak? Tentunya bisa. Melalui aplikasi atau di HP, maka bisa kita cari nilai dari eksponen. Contohnya 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Maka kita peroleh adalah 7 pangkat 5. Kita sesuaikan dengan bentuk sifatnya adalah A pangkat M dikali A pangkat E sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Selanjutnya ada beberapa asesmen yang Bapak buat di sini untuk kita lakukan nanti di kegiatan ini, yaitu ada asesmen yang pertama adalah berlangsung ketika proses pembelajaran.
Yang kedua, asesmen dalam lingkup pembelajaran. Bapak nilai nanti Anda ketika sedang dalam keadaan berdiskusi kelompok. Jadi, ada 2 asesmen yang kita lakukan hari ini untuk berlangsungnya proses pembelajaran, baik itu berupa komentar yang Anda sampaikan tadi, menyampaikan ide, dan juga di saat berlangsung nanti diskusi kelompok. Baik, langsung saja. Untuk kegiatan selanjutnya, kita masuk pada kegiatan inti. Di materi atau di buku yang Bapak bagi, di situ ada beberapa materi dan ada lembaran aktivitas siswa. Ya, ada lembaran aktivitas siswa yang kita mulaikan dari diri kita. Dimulaikan penilaian diri pengetahuan Anda di waktu SMP. Ya, di buku yang sudah Bapak bagikan atau sesuai dengan buku yang kita pakai di sekolah, maka ada beberapa langkah yang harus kita gunakan, yaitu sebelum kita masuk di beberapa sifat, maka akan kita pelajari dulu bentuk pangkat itu bagaimana, modelnya ketika kita temukan soal bagaimana. Jadi harus kita pastikan itu bahwa dasar dari eksponen itu harus kita tahu, baru bisa kita lanjutkan nanti untuk bentuk dari sifat-sifat eksponen. Selanjutnya, di SMP tentunya kita sudah mempelajari tentang bentuk dari bilangan berpangkat atau bentuk soalnya. Di buku yang sudah Bapak bagikan, ada kira-kira 1 orang yang maju menyelesaikan bentuk soal di waktu SMP untuk dikerjakan di papan tulis. Ada kira-kira yang bisa membantu? Oke, silakan yang di depan. Jadi menurut pemahaman saya tentang pangkatan, yaitu 2 pangkat 3, bilangan pokoknya adalah 2 dan pangkatnya adalah 3, di mana bilangan pokok ini dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 8. Oke, sangat luar biasa pendapat dari temanmu, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Artinya kita kalikan bilangan pokok 2 adalah sebanyak pangkat. Berapa pangkatnya tadi? Ada 3. Maka kita kalikan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Ada kira-kira yang mau memberikan ide tentang apa pengalamannya di sana? Ada? Baik teman-teman, sesuai dengan pekerjaan yang telah saya lakukan, yang dimana 2 per 3 pangkat 3 adalah hasilnya 8/27. Kenapa saya menemukan hasil 8/27? Alasannya karena 2 per 3 ini kita kalikan sebanyak 3 kali, karena bilangan pembilangan ini kita kalikan sebanyak 3 kali, karena pangkatnya sebanyak 3. Artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, di mana 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Ini bawahnya 3 kali 3 sama dengan 6, 6 kali 3 sama dengan 9, 9 kali 3 sama dengan 27. Artinya bahwa 2 per 3 pangkat 3 sama dengan 8/27. Oke, sangat luar biasa ide temanmu. Tadi contoh yang 1 sudah diberikan ke kita ketika dia perpangkatan. Sekarang akan kita temukan soal yang kedua, yaitu ketika
dia bentuk pembagian. Di sini ada pembilang sama penyebut. Yang mana pembilangnya adalah 2, penyebutnya adalah 3. Lalu pangkanya berapa? Ada 3. Maka metode penyelesaiannya adalah sama seperti yang dijelaskan oleh teman tadi mengenai bentuk pembagian. Ada kira-kira satu orang lagi yang bisa mencoba nomor 4 atau nomor 5? Boleh. Silakan. Jadi hasilnya terdapat 4, yaitu karena kita kalikan bilangan putus sebanyak bilangan pangkat. Yang artinya kita kalikan minus 2 dikali dengan minus 2. Yang pertama kita akan melakukan perkalian ganda. Jadi kita kalikan minus dikali minus sama dengan hasilnya yaitu positif. Jadi karena positif maka kita kalikan bilangan 2 dikali dengan bilangan 2, maka hasilnya yaitu positif 4. Demikian. Oke, sangat luar biasa teman-temanmu. Artinya ada 3 masalah yang kita temukan di waktu SMP, sudah mantap ini. Dan saya yakin nanti untuk kegiatan sifat-sifat dari perpangkatan nantinya akan kita ikuti untuk eksplorasi nanti konsepnya. Yang pertama dulu, sebelum kita mengerjakan sebuah contoh-contoh soal di bentuk perpangkatan ini nanti atau eksponen, akan kita tonton dulu video. Video yang kita tonton nanti adalah mengenai bentuk dari sifat-sifat eksponen. Jadi akan kita buka. Oke, silakan perhatikan. Kita akan pelajari nanti video mengenai bentuk dari sifat-sifat eksponen. Jadi saya harapkan nanti untuk kegiatan ini nanti ya supaya Anda kerjakan nanti bentuk-bentuk soal dengan menonton beberapa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan UDAS. Kali ini kita akan saksikan topik berkenaan dengan eksponen ya. Kali ini kita fokus pada sifat-sifat eksponen, di mana di video sebelumnya kita telah sajikan kaitan dengan definisi dari eksponen atau bilangan. Silakan disimak dari awal hingga akhir, kemudian kalian bisa mudah memahami dari konsep yang disajikan di kesempatan kali ini. Oke, sifat yang pertama pada eksponen, perhatikan paparan berikutnya. Misalkan kita punya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Mudah-mudahan masih ingat kemarin 2 pangkat 2 itu kalau dijabarkan dalam bentuk perkalian adalah 2 kali 2 ya. Sementara 2 pangkat 3 kalau dijabarkan dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 2 dikali 2 atau perkalian 2 sebanyak 3. Kemudian ini kalau kita operasikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau perkalian 2 sebanyak 5. Nah, tentu dari definisi di sebelumnya bisa kita dapatkan 2 pangkat 5. Oke, very easy ya. Selanjutnya misalkan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Tentu ini perkalian 3 sebanyak 3. Yang ini juga dikalikan perkalian 3 sebanyak 3. Sehingga di sini didapati perkalian 3 sebanyak 6. Atau kalau disajikan dalam bentuk pangkat 3 pangkat 6. Selanjutnya misalkan P pangkat 2 kali P pangkat 4. Nah, tentu ini perkalian P sebanyak 2 dikalikan perkalian P sebanyak 4 ya. Sehingga menjadi perkalian P sebanyak berapa? Ya, sebanyak 6. Nah, sekarang kita coba perumumkan ya. Kalau kita punya A pangkat N dikali A pangkat N. Kita perhatikan di sini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 5. 2 tambah 3, 5. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 6 ya, pangkatnya 3 ditambah 3.
P pangkat 2 kali P pangkat 4, P pangkat 6. Nah, kita amati, kalau ada perkalian dari bilangan berpangkat, ya hasilnya pangkatnya dijumlahkan. Atau kalau kita punya A pangkat N, dikali A pangkat N, jadinya iya betul, A pangkat N ditambah N. Nah, jadi nanti dengan mudah bisa kita dapati 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Oke, jadi bisa kita simpulkan di sifat pertama dulu sebelum kita lanjutkan video. Ketika bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya berbeda, maka yang kita gunakan adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan kita jumlahkan pangkat seperti yang kita lihat di kesimpulan sifat yang pertama. Kita lanjutkan sifat ke berikut, silakan perhatikan untuk video berikut. Di pangkatnya dijumlah 2 pangkat 5 ya. 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 pangkatnya dijumlah 3 pangkat 6. P pangkat 2 kali P pangkat 6. P pangkatnya dijumlah 2 tambah 4 P pangkat. Oke, udah ya. Lanjut ke sifat yang kedua. Sekarang bagaimana kalau pembagian 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2? Kita uraikan 2 pangkat 5 itu perkalian 2 sebanyak 5, pembaginya perkalian 2 sebanyak 2. Sekarang ini kalau nanti kita sederhanakan ya, di untuk pembagian ini nanti berarti ini bisa kita bagi dengan sehingga diperoleh ya 2 pangkat. Selanjutnya misalkan 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Jadi ini kalau kita sebarkan perkalian 3 sebanyak 7 dibagi perkalian 3 sebanyak. Nah dari C kita sederhanakan ini. Kalian juga sebanyak 5-nya bisa saling membagi, tinggal 3 pangkat 2. Lanjut, P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Jadi pembilangannya perkalian P sebanyak 5, prinsipnya perkalian P sebanyak 3. Bisa disederhanakan, tinggal P pangkat 2. Ya, dari sini nanti bisa kita dapati kalau kita perumuhkan, kalau kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N. Sekarang kita coba amati 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Hasilnya 3 atau 5 dikurangi 2. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5 dikurangi 5 pangkatnya. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3, ya pangkatnya 5 dikurangi 3. Ya. Jadi pangkatnya dikurangi ya. Jadi A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi pangkatnya dikurangi. Kalau sebelumnya kalau dikali pangkatnya dijumlah, sekarang kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Nanti dengan mudah 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2, 2 pangkat 5 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5, pangkatnya dikurangi 3 pangkat 7 dikurangi 5, dan seterusnya. Oke, jadi kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sekarang bagaimana kalau bilangan pangkat dipangkatkan? Sekarang kita definisikan di dalam kurung ya, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti ada perkalian 2 pangkat 2 sebanyak 3 kali. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Ini adalah definisi dari 2 pangkat 2 pangkat 3. Berikutnya dengan menggunakan sifat yang pertama, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2, ya pangkatnya dijumlahnya, berarti 2 pangkat, ya 2 tambah 2 tambah 2. Di 2 pangkat berapa? Ya 2 pangkat 6 dari ini. Lalu berikutnya 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Kita definisikan berarti ini ada perkalian 5 pangkat 3 sebanyak 4 kali, itu 2, 3, 4 ya. Sekarang dengan menggunakan sifat perkalian yang bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlah ya. Berarti nanti 5 pangkat 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 berapa? Ya, 5 pangkat 12. Very easy. Bagaimana dengan P pangkat 5 dipangkatkan 2? Berarti ada perkalian P pangkat 5 sebanyak 2 kali. P pangkat 5 kali P pangkat. Nah, sama-sama P bilangan pokoknya, pangkatnya tinggal jumlah P pangkat 5 tambah 5 atau P pangkat 10. Kalau kita perumumkan, maka nanti kalau A pangkat N dipangkatkan N, kita perhatikan di sini 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, 2 kali 3, nah 5 pangkat 3 dipangkatkan 4, 3 kali 4, 12. B pangkat 5 dipangkatkan 2, 5 kali 2, 10. Ya. Ternyata pangkatnya kita kalikan. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, jadinya A pangkat M dikali N. Pangkatnya dikali. Jadi dengan cepat nanti 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, 2 pangkat 6.
5/3 dipangkatkan 4. 3 kali 4, 12. 5/12. Dan seterusnya. Oke, dari itu ya. Lanjut ke sifat yang keempat ya. Karena kalau ada bentuk 2 dikali 3 kuadrat. Nah, tentu ini kalau kita dulukan yang di dalam kurung, ini adalah perkalian 2 kali 3 sebanyak 2 kali. 2 kali 3 dikali 2 kali. Jika kita dapati nanti 2 kali 2 kuadrat, 3 kali 3 kuadrat. 2 kuadrat dikali 3 dari ini. 4 kali 7 maka 3. Nah, jadi ini perkalian 4 kali 7 sebanyak 3 kali ya. 4 kali 7 dikali 4 kali 7 dikali 4 kali. Jadi nanti ada 4 kali 4 kali 4. Jadi nanti 4 pangkat 3. 7 kali 7 kali 7 berarti 7 pangkat 3. Oke. Bagaimana kalau P kali I kuadrat? Jadi ada perkalian P kali I sebanyak 2 kali. Kali I dikali P kali I. Jadi P kali P kuadrat dikali I kuadrat. Oke, kita perumumkan ya. Bagaimana kalau A kali B dipangkatkan M? Berarti kan di sini 2 kali 3 kuadrat itu 2 kali 2 atau 2 kuadrat 3 kuadratnya. 4 kali 7 pangkat 3. 4 pangkat 3, 7 pangkat 3. P kali I kuadrat, P kuadrat. Jadi secara umum A kali B pangkat M berarti ya tentunya A pangkat M dikali B pangkat M. Oke, very easy. Sifat berikutnya, kalau kita punya pembagian sekarang 2/3 kuadrat, berarti ini perkalian gimana? Ya perkalian 2/3 sebanyak 2 kali. 2/3 kali 2/3. Nah, nanti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. 2 kali 2 tentunya 2 kuadrat, 3 kali 3, 3 kuadrat. 2 kuadrat dibagi 3. Bisa dipahami? Ya, dari itu ya. Bagaimana kalau 4/5 pangkat 3? Nah, tentu ini perkalian 4/5 sebanyak 3 kali ya. 4/5 kali 4/5 kali 4/5. Pembilangnya kita kalikan 4 kali 4 kali 4. 4 pangkat 3. Untuk penyebutnya 5 kali 5 kali 5 5 pangkat 3. Jadi 4 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Ya. Bagaimana kalau P per I pangkat 4? Ini perkalian P per I sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Dari pembilangnya dikalikan P kali P kali P kali P pangkat 4. I kali I kali I kali I di pangkat 4. Di P pangkat 4 dibagi I pangkat 4. Nah, dari itu ya. Jadi nanti kalau kita umumkan, kalau ada A per B pangkat M, gimana? Ini kita amati aja 2/3 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. 4/5 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3. P per 4 pangkat 4, P pangkat 4, I pangkat 4. Jadi kalau A per B pangkat M, ya betul, A pangkat M dibagi B pangkat M. Oke, mudah-mudahan sifat-sifat ini bisa kalian pahami dengan baik. Kalau kita review dari sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat M. Jadi bilangan pangkat A pangkat M dikali A pangkat M. Nanti sama-sama bilangan pokoknya A pangkatnya dijumlah. Jadi A pangkat M plus N. Sementara kalau dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurangkan. A pangkat M dikurangi N. Berikutnya kalau A pangkat M dipangkatkan N, nah pangkatnya dikali A pangkat M kali N. Kalau ada bentuk A kali B pangkat N, nanti A pangkat M kali B pangkat N. Dan terakhir, kalau ada bentuk A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat. Oke, demikian sifat-sifat untuk bentuk dari eksponen yang tadi. Maka kelima tadi, sifat yang pertama sampai dengan kelima akan kita pelajari satu-satu lebih mendalam dengan mengerjakan beberapa bentuk soal sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum itu dulu masuk di bentuk soal, Bapak sudah menyediakan bentuk dari media pembelajaran kita hari ini ketika menggunakan bentuk dari eksponen ini. Jadi, Bapak hanya menjelaskan sebagian dari sifat ini. Nanti di pertemuan berikut akan kita jelaskan menggunakan media pembelajaran tentang sifat-sifat berikut. Bapak ambil salah satu contohnya. Kita awali dari sifat yang pertama. Bapak sudah buatkan beberapa angka di sini.
Jadi saya coba buatkan. Di sini adalah media pembelajaran yang saya buatkan. Kita misalkan, ya, sifat yang pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M. Oke, ditambah dengan N. Ini saya buatkan soal contoh. Ini soalnya 7 pangkat 3 dikali dengan 7 pangkat 2. Jadi di sini Bapak sudah menyediakan berupa manik-manik. Ya, bukan sejenis makanan ringan, tetapi manik-manik. Ya, mana tahu ada yang tanya nanti kira-kira apa bisa dimakan itu? Tentunya tidak. Ini adalah hanya sejenis manik-manik untuk kita gunakan di media pembelajaran, ya. Kita misalkan penggunaan yang pertama, sifat yang pertama adalah bilangan pokoknya berapa? Ada 7. Lalu pangkanya ada 3 dikali dengan 7 pangkat 2. Oke. Pertama kita buatkan manik-manik sebanyak 3 kantong. Di sini ada kantongnya sebanyak 5. 7 pangkat 3 dulu. Maka kita buatkan manik-manik sebanyak 3. Kita masukkan ke dalam kantong. Pertama 1, 2, 3. Selesai untuk 7 pangkat 3. Selanjutnya kita lanjutkan dengan 7 pangkat 2. Maka 1, 2. Berapa semua kantong yang kita isi tadi? 5. Ada sebanyak 5. Artinya sama dengan pangkat itu kita jumlahkan. Ketika di sini ada 3 tadi, maka ditambah 2, maka sama dengan 5. Jadi hasil yang Bapak buatkan adalah dari 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 5. Ini dia hasilnya adalah 7 pangkat 5. Selanjutnya, untuk pembagian. Bagaimana kalau pembagian? Ketika A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat min atau M kurang N. Ini ada kasusnya, ada sifat saya buatkan. Selanjutnya ada berupa soal, yaitu 4 pangkat 4 per 4 pangkat 2. Lalu kita isikan manik-manik ke dalam kantong, ya. Yang pertama tadi adalah ada 4 pangkat 4. Kita isikan sebanyak 4 kantong yang pertama, ya. Di sini ada yang namanya pembilang dan juga ada yang namanya penyebut. Yang mana pembilangnya adalah 4 pangkat 4. Selanjutnya penyebutnya adalah 4 per pangkat 2. Oke, kita isikan dulu pangkatnya. Berarti kita isi di pembilang sebanyak 4. Berarti 1, 2, 3. Berapa lagi? 1 lagi. Ada 4. Di penyebut berapa? 2. Maka 1, 2. Lalu metode penyelesaiannya adalah kita bagikan antara pembilang sama penyebut. Untuk mendapatkan hasilnya nanti, maka kita tarik 1 di pembilang dan kita juga tarik di penyebut 1. Oke, Bapak ambil 1. Lalu Bapak ambil 1 di sini di penyebut. Berarti tinggal 3 lagi di pembilang dan 1 lagi di penyebut. Oke, Bapak tarik lagi dengan membagikan. Maka di penyebut adalah habis atau habis dibagi. Maka yang tersisa di kantong adalah tinggal di pembilang. Berapa lagi kantong yang terisi? Tinggal 2. Kantong pertama dan kedua. Maka bisa kita tarik kesimpulannya adalah
nilai dari 4 pangkat 4 per 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah, ini dia. Jadi bentuk eksponen ini adalah bisa kita buatkan secara nyata. Dapat kita lihat bentuk penyelesaian bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana. Sehingga untuk kegiatan berikut nanti adalah 3 sampai dengan 5 kita lanjutkan di materi pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita masuk di materi berikut. Dari beberapa materi tadi atau video yang sudah kita pelajari dan juga dari bantuan media yang Bapak buatkan, maka disilakan untuk mengerjakan soal bagian A dan B. Ya, disilakan sekitaran 2 menit saja. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan, ya. Boleh ditanya. Kalau ada yang tidak paham prosesnya bagaimana. Langkah-langkah seperti yang kita buatkan tadi ditonton di video adalah kita ikuti sifat-sifatnya. Bagaimana ketika bilangan pokoknya sama, ketika pangkatnya 3, bagaimana bentuknya tentunya sudah ditonton tadi. Bagaimana hasilnya tentunya bisa kita selesaikan nanti di papan tulis. Ada kelemahan? Aman. Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan. Berarti bisa diselesaikan, ya? Oke, waktunya selesai. Ada yang bisa membantu teman-temanmu? Oke, di tengah, di soal bagian A, sekaligus nanti dijelaskan bagaimana proses mendapatkan itu. Silakan. Jadi teman-teman, sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah saya lakukan, mana sesuai dengan pemahaman yang telah saya tonton tadi, di mana dalam buku tulis mengaturnya bahwa jika bilangan pokoknya sama dan bilangan pangkatnya berbeda, maka kita akan menggunakan bentuk atau sifat, yaitu sifat 1, yaitu A pangkat M
kali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Yang artinya bahwa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 jika kita jabarkannya melalui dengan perkalian, maka 2 kali 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 2 sama dengan 2 pangkat 8. Kenapa hasilnya 2 pangkat 8? Karena sesuai dengan sifat sakit A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Jadi disebutkan bahwa 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 hasilnya adalah 2 pangkat 8 karena bilangan pangkat 3 sampai bilangan pangkat 5 jika kita tambahkan 3 tambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Oke, beri tepuk tangan. Sangat luar biasa penjelasan dari temanmu, analisnya tadi pas menonton video, sangat tepat. Dan untuk bagian B, kalau ada yang mau atau ada yang silakan untuk bagian B. Diusahakan di bawahnya nanti karena tadi sudah dibuatkan bagian A dan bagian B. Dan teman-teman, sesuai dengan hasil pemahaman saya terkait dengan saya menonton video dari PowerPoint yang telah tertera di atas, bahwasanya dalam proses penyelesaian nomor 2 ini yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 kita menggunakan sifat satu, yang dimana sifat satu tersebut yaitu A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah N. Dan artinya yang pertama kita akan jabarkan nilai dari bilangan ataupun hasil dari 2 pangkat 3. Yang artinya kita kalikan bilangan pokok sebanyak bilangan pangkat. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Begitu juga dengan sebaliknya dari 2 kali 4. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan kali 2. Yang artinya kita akan tambahkan pangkat tersebut. Yang artinya bahwa kita tambahkan 3 ditambah dengan 4 sama dengan hasilnya 7. Yang artinya hal itu dapat kita dapatkan dari sesuai dengan sifat yang ada pada eksponen tersebut. Demikian. Oke, sangat luar biasa. Jadi simpulan dari yang dijelaskan oleh temanmu adalah bentuk A bilangan real dan M, N dia atau pangkatnya N bilangan bulat positif, maka dapat kita simpulkan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Kita lanjutkan bentuk sifat yang kedua. Oke, silakan perhatikan sifat yang kedua. Di sini ada bentuk soalnya. Sifat yang kedua tadi adalah A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang dengan N. Ya, silakan diselesaikan. Sekitar 2 menit saja. Usahakan yang belum tampil itu yang membantu nanti memberi informasi tentang sejauh mana pemahaman yang sudah pernah Anda pahami melalui tontonan dari video tadi yang sudah kita tampilkan. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan, boleh tanya sama teman-temanmu, boleh ditanya nanti ke saya. Bagaimana proses pengerjaannya dengan hasil yang kamu dapatkan. Kalau ada yang ragu-ragu prosesnya bagaimana boleh ditanya. Ada kelemahan kira-kira? Proses pengerjaan. Soalnya adalah 7 pangkat 6 dibagi dengan 7 pangkat 3. Tadi kita temukan ketika ada model seperti itu, maka sifat yang kita gunakan adalah A pangkat M dikali atau dibagi pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ada yang sudah siap? Nomor 2? Nomor 2 ada? Yang sudah mengerjakan nomor 2? Nomor 2 sudah siap? Ya, silakan dikerjakan. Dihapus dulu ya, yang soal-soal yang sudah duluan.
Silakan dibantu kalau bisa dijelaskan prosesnya bagaimana biar semakin paham teman-temanmu. Jadi hasil dari 7/6 dan 7/3 dan 7/6 dikali 3 karena kita dapat kalikan bilangan pokok sebanyak pangkatnya, yaitu 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Itu juga menyebutnya kita kalikan bilangan pokoknya sebanyak bilangan pangkat yaitu 7 kali 7 kali 7. Nah, di bilangan penyebutnya kita harus yang penyebutnya, dan itu juga kita hapus yang pemilangnya sebanyak 3. Jadi pemilangnya tinggal 3 faktor. Nah, kita dapat simpulkan bahwa 7/3 dan hasilnya adalah 7/6 dikurang 3. Oke, sangat luar biasa pendapat dari temanmu. Ya, disilakan juga kalau ada yang mau bertanya, ada pertanyaanmu tentang yang sudah dikerjakan oleh temanmu, boleh. Yang kurang jelas, kalau memang sudah pas atau sudah jelas, maka akan kita lanjutkan untuk pengerjaan di nomor 3. Oke, sebelum kita lanjutkan dulu untuk kegiatan selanjutnya mengerjakan soal, maka kita fokuskan diri kita dulu dengan menarik nafas dan kita keluarkan. Tunggu aba-aba. Kita mulai tarik nafas. 1, 2, 3. Keluarkan. Sekali lagi kita ulangi, tarik nafas. 1, 2, 3, mulai. Keluarkan. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Kalau ada yang sudah siap, boleh langsung dikerjakan. Ada kira-kira yang sudah? Atau hanya setengah? Ada yang setengah mengerjakan? Di belakang sudah? Sudah selesai? Ya, bisa dibantu untuk dijelaskan di papan tulis bagian A. Di sini sudah siap? Sudah siap? Bisa dibantu teman-teman untuk lebih paham. Bagaimana di depan? Bisa? Bagian A. Boleh bawa buku. Oke, disilakan untuk mengerjakan. Hapus dulu yang sudah duluan diisikan. Jadi sebagai soalnya itu 3/3 dipangkatkan dengan 4. Jadi 3/3 kita kalikan sebanyak 4 kali, yaitu 3/3 dikali 3/3 dikali 3/3 dikali 3, lalu dijabarkan dalam bentuk perkalian sebanyak 2 kali. 3/3 dipangkatkan dengan 4 sama hasilnya dengan 3 dikali 4. Hasilnya yaitu 3/12 dengan menggunakan sifat A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M dikali dengan N. Ya. Oke, sangat luar biasa penjelasan
temanmu yang cantik ini yang luar biasa untuk penjelasan di nomor 3. Oke, saya bantu untuk sempurnakan sedikit yang belum tadi sempat dijelaskan. Di sini kita temukan berupa contoh soal ini adalah sifat yang ketiga. Tadi ada ketika kita menggunakan sifat, ada bilangan pokoknya, yaitu ketika ada pangkat di dalam kurung dan juga di luar kurung, maka proses penyelesaian adalah A dipangkat, pangkat M dikali dengan N. Ini sifatnya. Lalu di sini tadi ada kita temukan contoh soal, yaitu pertama dulu 3 pangkat 3 pangkat 4, kita berlakukan pangkat 4, kita kalikan 3 pangkat 3 ini sebanyak 4. Yang mana tadi? 1, 2, 3, 4. Berarti sebanyak pangkat 4. Lalu yang 3, ya 3 pangkat 3, di sini ada 3 ya, 3 pangkat 3. Maka kita kalikan bilangan pokoknya sebanyak 3. Yang mana dia? 1, 2, 3. Selanjutnya 3 bilangan pokok dan pokoknya juga ada 3. 1, 2, 3. Begitu juga dengan selanjutnya. Sehingga bisa kita buatkan. Mana tahu ditanya dari mana muncul itu? Kenapa bisa muncul secara tiba-tiba? Jadi kita dapatkan 3 kali 3 itu adalah dari 3 pangkat 3. Selanjutnya dari hasil yang sudah kita buatkan tadi sebanyak 4, maka jumlah pangkatnya adalah, atau perkalian dari pangkat yang ada di dalam kurung tadi dengan di luar adalah 4 kali 3 itu sama dengan 12. Sebenarnya bisa kita langsung kalikan sebenarnya di sini. Kita dapatkan 3, 4 kali 3 itu adalah 12, berarti langsung 12. Cuman kita mempelajari tadi mengenai sifat, tentunya ada proses. Mana tahu ada yang tanya ke kita, ya kenapa bisa muncul 12? Apakah bisa kita uji dia, kita buktikan? Tentunya dengan kita buat proses seperti ini, maka prosesnya akan paham kita. Bentuknya dari mana? Sebenarnya bisa juga kita langsung hitung, adalah 3 kali 4 itu adalah 12. Bilangan pokoknya adalah 3. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan tentang ini boleh ditanyakan. Ada kira-kira? Tidak ya? Oke, sangat luar biasa. Untuk kegiatan selanjutnya, yaitu di saat nomor 4-nya ya. Ada tadi di nomor 4, sifat yang keempat, A kali B dikali dengan pangkatnya N sama dengan A dikali B. Nah, di situ ada berupa soal di bagian A dan juga bagian B. Di situ bilangan pokoknya adalah beda. Yang kita pelajari tadi adalah bagaimana ketika sama ya, berarti mudah ya. Bagaimana ketika sekarang beda bilangan pokoknya, apa bisa kita selesaikan atau bagaimana? Oke, tentunya bisa. Silakan dikerjakan bentuk soal dari bagian A sama bagian B. Bagaimana? Bagaimana? Bisa? Oke, silakan dikerjakan untuk bagian A. Untuk bagian B, silakan dilanjutkan. Ini pulpen siapa ini? Ya, boleh. Baik, sesuai dengan sifat nomor 4 atau soal nomor tadi, yang dimana soalnya yaitu 3 dikali 5 dipangkatkan dengan 3. Yang pertama kita akan jabarkan nilai dari bilangan pokok 3 kali 5, yang dimana kita kalikan bilangan pokok sebagai bilangan pangkat. Jadi kita jabarkan 3 dikali 5 kali 3 kali 5 kali 3 kali 5. Kemudian kita kelompokkan bilangan atau persamaan dari bilangan 3 tersebut. Berarti 1, 2, dan 3. Berarti kita kelompokkan ataupun bilangan yang sama.
3 dikali 3 dikali 3. Kemudian begitu juga dengan sebaliknya dari angka 5. Kita kelompokkan dari angka 5, bisa berarti 1, 2, dan 3. Setelah kita mengelompokkan bilangan 3 dan bilangan 5, maka kita dapat menyatakan hasilnya yaitu 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Yang dimana 3 ini didapat dari perhitungan 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan 5 ini kita dapatkan dari perhitungan dari 1, 2, dan 3. Dan dimana sifat untuk soal tersebut yaitu jadi sifat yang digunakan untuk hasil dari ataupun soal dari 3 kali 5 pangkat 3 yaitu dimana sifatnya yaitu A kali B pangkat N sama dengan A kali B. Demikian. Oke, sangat luar biasa pendapat dari temanmu untuk penyelesaian sifat yang keempat. Sekarang mari kita perhatikan sifat yang kelima tadi, yaitu yang terakhir, yaitu untuk A per B pangkat M, maka bisa kita selesaikan sama dengan A per B. Jadi ada soalnya di bagian A sama bagian B. Yaitu soal yang pertama ada 3 per berapa? 3 per 7. Bagaimana, siap di bagian A? Hah? Sudah? Oke, silakan. Untuk bagian A nomor 5. Nomor 5 dalam bahasa Inggris number 5. Kalau number 4 nomor oke. Jadi teman-teman, kenapa hasilnya 3 pangkat 4 per 7 pangkat 4? Kenapa? Karena yang pertama yaitu 3 per 7 kali pangkat 4. Yang pertama yaitu kita kalikan 3 per 7 ini sebanyak 4 kali. Karena 3 per 7 kali 3 per 7 kali 2 per 7 kali 2 per 7. Nah, setelah kita melakukan pengkalian, maka langkah selanjutnya itu kita mengumpulkan bilangan pokok yang sama. Mana bilangan pokok yang sama pada 3 itu ada sebanyak 4. Itu 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dan selanjutnya juga pada angka 7, di mana bilangan pokok pada angka 7 ini ada sebanyak 4. Yaitu 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7. Dan hasil akhirnya itu 3 pangkat 4 per 7 pangkat 4. Kenapa hasilnya 3 pangkat 4 per 7 pangkat 4? Karena kita dengan hasil perbedaan saya lakukan pada bilangan 3 sama bilangan 7. Karena sifat pada yang pada nomor 5 yang telah saya kerjakan yaitu A pangkat B A per B. Dimana sifat yang telah saya kerjakan pada soal nomor 5 ini yaitu A per B pangkat M sama dengan A per B. Oke, sangat luar biasa penjelasan dari temanmu untuk nomor 5 tadi atau sifat yang terakhir tadi.
Sekarang perhatikan dari nomor 7 ya, nomor 6 tadi sudah kita buatkan tadi, yaitu 2 pangkat 4. Artinya kita kalikan bilangan pokok 2 sebanyak 4 kali. 2 dikali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, 8 kali 2 adalah 16. Makanya kita dapatkan 16. Lalu ada pertanyaan kita, bagaimana ketika pangkatnya itu adalah bernilai 0? Apa yang kita buat? Tentunya di nomor 7 ada sebuah sifat tadi. Ketika kita temukan contoh soal 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kenapa bisa seperti itu? Karena sama dengan sifatnya adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1. Sehingga setiap yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Bapak buat adalah hanya 1 atau 2, 2 pangkat 0, 3 pangkat 0. Sampai pun 100 pangkat 0 itu tetap adalah 1. Juga kebalikannya ketika A pangkat min 0 itu berapa? Min 1. Berarti kebalikannya juga sama seperti itu. Sekarang kita masuk di ruang kolaborasinya dengan membentuk diskusi ke kelompok. Jadi kita bagikan kelompoknya. Kelompok yang pertama adalah barisan sebelah kiri saya. Selanjutnya adalah kelompok kedua, kelompok ketiga sampai ke barisan ini. Siapa nama cewek cantik ini? Si? Melvin. Ya, Melvin. Oke, yang 4 ini kan? Boleh digeser ke belakang. Oke, silakan perhatikan tugas kelompoknya. Biar lebih bervariasi tugas kelompoknya, Bapak jelaskan. Silakan perhatikan tugas kelompoknya. Untuk kelompok ya, kelompok 1 ya, mengerjakan nomor 10 dan nomor 8 sama dengan nomor 6. Lalu untuk kelompok 3 yaitu nomor 9, nomor 7 dan nomor 5. Itu kelompok 3. Yang mana kelompok 3 tadi? Oke, jadi 9, 7 dan 5. Sementara kelompok 1 adalah nomor 1 dan nomor 2. Sementara kelompok 4 adalah nomor 3 dan nomor 4. Ada yang tidak mendapatkan tugas kelompok? Silakan ditunjukkan tangan. Ada tidak? Semua mendapatkan. Bapak beri kesempatan untuk dikerjakan. Dengan catatan, aturan untuk mengerjakan kelompok ini adalah setelah selesai nantinya, maka masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan di depan ini nanti 1 sampai dengan 3 orang nanti seperti apa hasil kelompoknya yang sudah dijelaskan atau yang sudah dikerjakan di kelompok. Ya, dimulaikan untuk mengerjakan. Kalau ada kelemahan boleh ditanyakan. Kalau ada kelemahan yang tidak paham, bentuk penyelesaian, modelnya, bentuknya boleh ditanyakan. Di salah satu kelompok, kalau ada yang bisa, yang lebih cepat pemahamannya, boleh dibantu teman-temannya untuk memberikan lebih cepat pemahamannya.
Tugas kelompok 1. Nomor berapa tadi? 10, 8. Ada kira-kira kesulitan di situ? Bilangan pokoknya berbeda. Tentunya sudah kita pelajari tadi. Silakan dicek ulang di materinya. 4 kali 2? 34 kali 2. Enggak. Kan tetap ini. Ini kan 3. Dan pokoknya 3. Berarti 4 kali 2 ada 8. Berarti pangkat ini ada 8. Ini yang kita kalikan. 4 dikali 2 sama dengan 8. Ini selesai sebenarnya. Kan Bapak pertanyaan sini juga kita bilang karena di sini juga ada pangkat. Terus di dalam di luar juga ada pangkat. Terus bagaimana cara kita jika menjelaskan itu? Itu kan tulisan. Menjelaskannya. Oh, cara penjelasan maksudnya. Jadi tadi kan ada soal yang sudah kita pelajari di nomor buka dulu apa? Yang ini. Ah, ini kan? Ini dia. Kan sama dengan kasus yang ada di contoh soal itu. 3, ini dulu 3 pangkat 3, ini angka yang ada dalam kurung. Berarti kita 3 pangkat 3 itu kita kalikan sebanyak 4, sebanyak pangkatnya. Kan 4 pangkatnya. 1, 2, 3, 4. Ini. Lalu 3 pangkat 3 ini adalah kita kalikan juga bilangan pokok 3 ini sebanyak 3. 1, ini kan 1. Ini 2, ini 3, ini 4. Lalu jumlahnya semua pangkatnya itu berapa? Adalah 12 ini semua. Makanya kita buatkan 12. Oke? Bagaimana kelompok 1 siap? Sudah siap? Kelompok? Siapa kelompok 1 tadi? Oh ini. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap semua? Siap. Bagaimana? Sudah? Oke, kita beri kesempatan kepada kelompok 1. Soalnya adalah nomor 10, nomor 8, dan nomor 6. Ya, disilakan kepada kelompok 1. Beri aplaus dulu buat kelompok 1. Baik, sekarang kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil dan gagasan dari kelompok kami terkait dengan soal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru kelas, yang dimana soalnya terdapat pada nomor 6, nomor 8, dan nomor 10. Baik, kami akan mengerjakan satu persatu terkait dengan pemahaman kelompok kami terkait dengan soal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru kelas, yang dimana soal pertama yaitu dua pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 2. Untuk melakukan proses pengerjaan nomor 1 ini dapat kita menggunakan sifat nomor 4, yang dimana sifat nomor 4 tersebut yaitu sifat untuk nomor 4 yaitu A kali B pangkat N sama dengan A kali B, yang dimana bilangan pokok yang terdapat pada nomor 1 ini merupakan bilangan pokok yang berbeda tetapi pangkatnya sama, yang dimana pangkat 2 ini berlaku untuk bilangan pokok 2, begitu juga pangkat 2 berlaku untuk bilangan pokok 4, yang artinya kita akan menjumlahkan hasilnya itu 2 pangkat 2 dan 4.
Jadi untuk soal nomor 2, sifat yang kita gunakan yaitu sifat nomor 2. Yang dimana sifat yang terdapat pada nomor 2 tersebut, jika seandainya bilangan pokoknya sama, tapi dalam bentuk pembagian dan bilangan pangkatnya berbeda, maka yang kita gunakan adalah 2. Yang dimana sifat tersebut adalah A pangkat M dikurang A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang M. Jadi sesuai dengan penjelasan tadi bahwa artinya kita akan mengurangi pangkat tersebut. Artinya D pangkat 14 kita kurangkan dengan D pangkat 7. Berarti 14 dikurang 7 maka hasilnya itu D pangkat 7. Jadi D pangkat 7 ini dapat dari sifat yang kedua yang dimana seperti itu A pangkat M dikurang A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang M. Kemudian kita akan mengerjakan terkait dengan soal nomor 10. Dipangkatkan dengan 5. Tentunya jika kita mengetahui ada banyak pangkat yang digunakan dalam soal tersebut, di mana pangkatnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, cara untuk mengerjakan tersebut jika seandainya pangkatnya banyak itu, maka penjabaran jawabannya itu sebagai berikut. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan penjabaran jawaban dari nomor 10 tersebut. Yang pertama kita akan melakukan penambahan pangkat, dan di mana penambahan pangkat tersebut terdapat dari sifat pertama, yang dimana sifatnya yaitu A kali M kali A pangkat M sama dengan A kali A pangkat M ditambah dengan M. Jadi soal atau sifat pertama itu persis dengan hal tersebut. Kemudian setelah kita menemukan jawaban untuk hal tersebut, maka kita kurangkan. Nah, kita menggunakan metode pengurangan. Jadi metode pengurangan tersebut terdapat dalam sifat yang kedua, yang dimana sifatnya tersebut yaitu untuk sifat yang kedua A pangkat M dikurang A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang M. Berarti artinya kita kurangkan A pangkat 14 dikurang dengan A pangkat M, maka hasilnya yaitu jadi 14 dikurang dengan 7 sama dengan hasilnya yaitu A pangkat 7. Jadi artinya bahwa A pangkat 7 ini berasal dari pengurangan dari A14 dibagi dengan A pangkat 7. Jadi setelah kita menemukan atau mendapatkan hasil dari A pangkat 14 dengan 7, maka kita berikan ataupun kita menjabarkannya kembali jadi A pangkat 7 dalam kurung 5. Nah, untuk menentukan hasil terakhir atau hasil yang lebih tepat terkait dengan nomor tersebut, maka kita kembali menggunakan metode nomor 3, yang dimana metodenya yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan M, maka hasil atau sifatnya yaitu A pangkat M dikali dengan M. Berarti artinya kita kalikan 7 dikali dengan 5, ya. A pangkat 7 dikali dengan A pangkat 5, maka hasilnya yaitu A pangkat 35. Jadi artinya bahwa jawaban untuk soal tersebut, jadi jawaban untuk A pangkat 3 kali A pangkat 4 dipangkatkan dengan N dibagi dengan A pangkat 7 dalam kurung pangkat 5, maka hasilnya yaitu A pangkat 35. Dan artinya kesimpulannya bahwa di dalam pengerjaan nomor 10 ini ada beberapa sifat yang kita gunakan untuk proses penyelesaian, yang dimana sifat pertama yaitu sifat 1 A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah dengan M. Begitu juga dengan sifat yang kedua yaitu sifat pengurangan, yang dimana sifatnya A pangkat M per A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang dengan M. Demikian. Sangat luar biasa penampilan untuk kelompok 1. Jikalau ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kalau memang tidak, kita mintakan kelompok 2 untuk menampilkan hasil kelompoknya. Baik, kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami dari yang itu
tetapi yang hasilnya menjadi pangkat 5, di mana kita kalikan 7 ini bilangan pokoknya kita kalikan sebanyak 4 kali, yaitu kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 7 pangkat 5. Terus pada soal yang kedua bisa kasih Nah, mengapa dalam soal ini jawabannya adalah min 3 pangkat 4? Min 3 ini kita kalikan sebanyak 4, yaitu min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 sama dengan min 3 pangkat 4. Pangkat 4 ini diambil dari berapa kali bilangan kelompok dengan kira-kira 4 ini. Demikian. Oke, sangat luar biasa untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 disilakan. Bentar dulu Pak. Dimana untuk kelompok 3 tadi tugas kelompoknya adalah nomor 5, 7, dan 9. Semua angka ganjil. Jadi teman-teman, sesuai dengan hasil soal yang telah dikasihkan oleh kelompok 3, di mana soalnya yaitu 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4, yang kedua itu 3 pangkat 4 kali pangkat 2, yang ketiga 3 pangkat 4 kali 3 kali 5 pangkat 2 kali 3 kali 3 pangkat 2 pangkat 3. Pertama yaitu, jadi langkah yang kita lakukan atau langkah pertama yang harus kita lakukan pada 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 yaitu kita kalikan bilangan pokok ini sebanyak 2 kali. Itu pada bilangan pokok pada angka 5 yaitu jadi hasil hampir yaitu 5 pangkat 6. Kenapa hasilnya 5 pangkat 6? Karena 5 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 6. Karena soal nomor 1 yang akan dikerjakan pada kelompok 3 ini menggunakan sifat 1, yaitu A pangkat M kali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah N. Yang artinya bahwa 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 2 tambah 4 yang hasilnya yaitu 5 pangkat 6. Selanjutnya, pada soal nomor 2, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan pada bulan ini yang pertama, 3 pangkat 4 ini kita kalikan sebanyak 2 kali sesuai dengan hasil kosannya yaitu sebanyak 2, yaitu 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Hasil akhirnya yaitu 3 pangkat 6. Jadi kenapa hasilnya 3 pangkat 6? Karena 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat 6. Kenapa? Pada soal nomor 2 yang akan dikerjakan pada kelompok ini menggunakan sifat A pangkat N sama dengan A pangkat N. Artinya bahwa 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 kali pangkat 2 artinya 4 ini dikalikan sebanyak 2. Artinya 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat 6. Selanjutnya itu pada soal nomor 9 atau soal nomor 3. Itu soalnya yaitu 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3 kali 3 pangkat. Jadi inilah hasil pengerjaan yang telah kami lakukan pada kelompok 3, mana mulai dari 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4, yang kedua 3 kali 4 pangkat 2, dan yang ketiga 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 5 pangkat 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Jadi inilah hasilnya. Ya. Demikian kelompok 3. Sekarang untuk kelompok 4.
Tadi di kelompok 4, nomor 3 sama nomor 4. Ya, silakan. Baik, saya akan menjelaskan kami dari kelompok 4. Yang menjadi soalnya adalah 3 pangkat 4 dan 5 pangkat. Nah, saya akan membahas. Yang pertama adalah 3 pangkat 4. Nah, untuk hasilnya 3 kali 3 adalah 5, kali 3 20, kali 3 81. Jadi dapat kita simpulkan hasilnya adalah 81. Yang soal kedua adalah 5 pangkat 10. Begitu juga di soal nomor 2, bilangan pokoknya kita kalikan sebanyak pangkatnya, yaitu 10, 5 kali 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 5. Nah, untuk hasilnya 5 kali 5 25 kali 5 125 kali 5 625. Jadi demikian hasil diskusi kami dari kelompok 4 atas kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, sangat luar biasa hasil kelompok 4. Jadi di kelompok 4 sebenarnya kita boleh tidak mencari hasil perkaliannya. Cukup kita menggunakan rumus seperti ini. A pangkat N sama dengan A dikali A kali dengan A kali dengan A atau sama dengan N. Sebenarnya di sini sudah ada 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali dengan 3. Sudah cukup sampai di situ, hasilnya boleh kita tidak cari. Tapi untuk kelompok 4 sangat luar biasa, bisa menghitung 5 pangkat 10. Sangat mantap, silakan dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Jadi, mengingat ruang kolaborasi kita sudah selesai, maka ada beberapa demonstrasi kontekstual. Ini ada soal, silakan dikerjakan secara individu. Kemudian ada elaborasi pemahaman yang Bapak buat, termasuk tadi apa yang tidak kamu tanyakan tadi, yang belum kamu paham, silakan ditanyakan. Kalau memang sudah paham, maka akan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya, di sini sudah Bapak buatkan beberapa koneksi, ya. Kira-kira ada yang kurang jelas, yang ingin kamu tanyakan ke depannya seperti apa? Boleh ditanyakan. Ada kira-kira di kelompok 1 yang mau ditanyakan? Sekiranya apa yang membuat ke depannya, pandangan kita ke depan apa? Ada kira-kira? Kami jadi setelah kita mengetahui tentang bagian bagian sendiri, menjadi pertanyaan kami, materi selanjutnya kita pelajari apa? Oke, sebelum saya lanjutkan dulu, ya di sini ada, kita tahu dia sudah paham tentang sifat-sifat eksponen, penggunaan eksponen,
dan pengertian dari eksponen dan bilangan berpangkat. Jadi materi-materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai keterlibatan bentuk akar ketika bilangan berpangkat. Itu nanti yang akan kita pelajari di pertemuan kedua. Kemudian yang ingin kita pelajari ke berikutnya adalah masuk ke subbagian untuk variasi-variasi bentuk soal. Jadi untuk aksi nyata, di sini Bapak buat aksi nyata, silakan dikerjakan untuk bagian A, bagian B, dan bagian C. Selanjutnya, untuk kegiatan berikutnya adalah untuk aksi nyata, maka Bapak beri kesempatan untuk mengerjakan 2 menit saja. Silakan dikerjakan aksi nyatanya sebelum kita masuk ke langkah berikutnya. Oke, selesai semua kan? Untuk aksi nyata. Silakan dengarkan simpulan dari materi kita hari ini. Pembelajarannya adalah dari beberapa materi, yaitu bentuk soal dan juga bentuk eksponennya dengan mempelajari eksponen hari ini sangatlah membantu. Kelebihannya adalah bisa kita buatkan langsung aksi nyatanya, bisa kita buktikan secara langsung bentuk dari sifat-sifat dari eksponen. Sehingga lebih mudah kita pelajari ke depannya bentuk-bentuk atau subbagian untuk eksponen atau bilangan pangkat ke berikutnya. Selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya sebagai oleh-oleh, silakan kerjakan PR, pekerjaan di rumah yang ada di materi atau yang ada di buku. Silakan ditulis nanti dan minggu depan akan kita cek dan kita kerjakan bersama-sama. Demikianlah materi kita hari ini dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini, sangat luar biasa. Silakan lanjutkan semangatmu untuk kegiatan selanjutnya, baik itu di mata pelajaran yang lain. Semangatmu hari ini Bapak lihat sangat luar biasa dan ya lumayan baik itu menanggapi soal, memberi tanggapan juga sangat luar biasa. Fokus dengan apa materi yang kita pelajari hari ini. Seperti biasanya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tetap menyerahkan jiwa raga kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, sebelum kita tutup, ada kira-kira yang mau memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Terima kasih kepada Yesus atas kesempatan kami kepada saya Bapak kami menyelesaikan setiap mata pelajaran belajar dengan lebih kami. Namun Bapak bisa jasa apa pelajari apa yang diberikan kami menjadi sumber dan yang telah kami. Demi Kristus dan kami. Amin. Oke, demikian materi kita hari ini. Dan untuk kegiatan berikutnya silakan ditunggu jam berikut. Demikian, yau.